Beragama kok susah. Kawannya begitu. Beragama apa itu? Terus sholat. Setelah itu bersabda Rasul, kalau ada seperti itu, singkirkan yang seperti itu. Yang dimaksud oleh Panji Gumilang ini teman-teman, kalau pada saat kita sholat kemudian ada jamaah yang jatuh pingsan, misalkan kita hentikan dulu sholatnya, kita urus atau angkat dulu jamaah yang jatuh pingsan itu ke ambulan atau kita bawa ke rumahnya, baru setelah itu kita lanjutkan kembali sholatnya, dan itu bagi Panji Gumilang tidak termasuk membatalkan sholat. Jangan A. S sekali-kali melupakan rah sejarah. Jadi kalau saya pakai begini, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kok ada kejadian yang begitu? Nah, kita baca sejarah saja supaya enggak batal, jangan. Nah, itu fikih yang tidak ada sumber. Itu yang membuat susah beragama. Beragama kok susah. Kawannya begitu. Beragama apa itu? Sosio-religi. Jadi beragama itu, agama itu harus sosio. Masyarakat yang seperti ini. Nah, maka Rasulullah membaca sejarah jas merah. Itu mutawatir atau jangan cerita mutawatir, jas merah, jangan melupakan sejarah. Rawahu siapa? Tidak pakai rawahu, baca sejarah. Yang kurang membaca sejarah pasti tidak akan bisa menerangkan apa-apa. Jas merah. Bacalah sejarah, biar tahu apa-apa. Begitu, diangkat, cepat. Ular tidak dibunuh, bagaimana sholat membunuh ular gitu kan? Repot, nanti kiprat-kiprat lagi, itu repot ya. Prek, terus sholat. Setelah itu bersabda Rasul, kalau ada seperti itu, singkirkan yang seperti itu. Lah ini kawan, itu sampai teriak dahsyat baru ada yang ngangkat itu. Mestinya kalau sudah tahu sang kawan ini ada membawa sesuatu kebiasaan, kawannya lain sudah jangan di tengah, pinggir saja gitu. Itu antisipasinya. Kalau di tengah ada apa-apa, nanti jadi apa-apa. Karena ini sedang belajar fikih semua ini kan, batal apa tidak gitu. Nah, dengarkan fikihnya Syekh. Yang begitu-begitu jangan khawatir, angkat. Terus sholatnya gimana? Jangan pakai bertanya, balik lagi Allah Akbar lagi. Enteng. Jelas sekali ya teman-teman, Panji Gumilang ini adalah perusak akidah umat Islam, juga perusak fikih umat Islam. Panji Gumilang ini mau kita bilang dia pakai hadis apa, dia tidak pakai hadis. Sejarah yang dia maksudkan kita juga tidak tahu dia dapatkan dari mana dan dari siapa, atau dia pakai sejarah apa. Kalau kita bilang dia pakai Al-Quran, Panji Gumilang tidak memakai Al-Quran karena memang menurutnya Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dia sebut sebagai Allah di depan santrinya hanyalah rekayasa keimanan beliau saja untuk meyakinkan santrinya bahwa beliau bertuhankan Allah, padahal sebenarnya dia tidak bertuhankan Allah. Tetapi apa yang seperti kita ketahui pada umat lain yang selalu datang berkunjung ke Ponpes Al-Zaitun, mungkin itulah Tuhannya Panji Gumilang. Maksudnya kepada mereka Panji Gumilang bertuhankan sama persis seperti yang diimani atau yang diyakini oleh umat lain. Kemudian kepada santrinya beliau bertuhankan Allah. Mungkin seperti itulah maksudnya, atau bagaimana menurut sahabat? Tinggalkan komentar kalian ya. Sebagai penutup, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 42.